Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan tahap perkembangan kognitif Piaget ya. Nanti saya akan sampaikan siapakah Piaget ini, profilnya seperti apa, lalu apa yang melandasi konsep tahap perkembangan kognitif nih dalam pandangan dia ya. Lalu tahapan-tahapan perkembangan kognitif itu seperti apa, ciri-cirinya dan apa sih yang terjadi? Oke, sebelum lebih lanjut silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya dengan mengklik subscribe nih channel Psikologi Menjawab dan jangan lupa untuk like, comment, and share ya video-video Psikologi Menjawab. Saya ingatkan juga silakan untuk kepoin setelah menonton video ini ya, kepoin video-video yang lain dan bagikan video-video Psikologi Menjawab ya. Dan jangan lupa nih, pasti ada giveaway dari Psikologi Menjawab. Dikepo ini video yang mana yang memang di situ ada giveaway-nya. Oke. Nah, saya akan memulai pembahasan kita terkait dengan tahap perkembangan kognitif ini dengan menyampaikan profil ya. Siapakah sebenarnya Piaget ini? Piaget ini lahir di Swiss ya. Ayahnya seorang profesor sejarah dan ibunya ini mendidik dia dengan sangat religius ya. Nah, ketika kecil ia suka dengan biologi. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi karena ilmu biologi ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa ya, yang besar nih di dalam dia memahami tahap perkembangan kognitif. Dan usia 10 tahun dia menerbitkan karangannya tentang burung pipit albino dalam majalah Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi Piaget ini memang anak yang suka dengan meneliti ya, mengamati seperti itu. Bahkan sejak kecil nih usia 10 tahun dia sudah menerbitkan karangannya. Dan usia 15 tahun ini mengarang buku tentang moluska. Nah, ini nanti akan memberikan pengaruh besar terutama terkait dengan pandangan dia terhadap manusia. Manusia itu seperti seorang peneliti. Bayi itu seperti seorang peneliti yang sebenarnya adalah dia itu memiliki pertanyaan-pertanyaan dan ingin mencari jawabannya di lingkungan. Dia memiliki dorongan yang luar biasa, curiosity ya, rasa ingin tahu yang besar. Itu menurut Piaget ya. Nah, Piaget latar belakang pendidikannya sarjana di bidang biologi, masternya ini terkait sama moluska, terus kemudian barulah kemudian di doktor ya. Beliau ini dipengaruhi banyak dengan seorang tokoh namanya Cournot, terutama di sini terkait sama epistemologi. Jadi dokter ini dalam bidang filsafat. Nah, ini kok bisa-bisanya nih beliau ini dikenal sebagai seorang psikolog anak. Nah, ceritanya gimana? Jadi memang Piaget ini memiliki ketertarikan yang luar biasa, terutama terkait sama dunia berpikir ya. Nah, terkhusus di sini adalah intelijensi anak. Dan dia banyak menekuni, meneliti tentang dunia anak, terutama intelijensi, dan dia melakukan observasi ya, yang kemudian juga ini mencetuskan tahap-tahap perkembangannya. Observasinya secara longitudinal pada anaknya, jadi secara panjang ya, ya kan setiap hari ketemu seperti itu kan, dan itu dicatat. Nah, ini juga jadi inspirasi buat kita semuanya ya. Istilahnya apa, penelitian itu bisa di mana saja gitu. Dan beliau ini sangat produktif, ada 60 buku yang sudah ditulis dan ratusan artikel yang sudah diterbitkan. Nah, ini memang sejak kecil 10 tahunnya sudah mengarang, sudah menerbitkan. Nah, ini jadi semangat lah buat kita semuanya ya, untuk juga bisa produktif menulis buku. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut nih, perlu saya sampaikan terkait sama ini, kata kunci ya, atau istilah-istilah yang memang ini menjadi kunci di dalam kita memahami perkembangan kognitif. Nah, kognitif itu apa sih sebenarnya? Nah, itu juga kadang jadi pertanyaan ya. Nah, tapi sederhananya saya ingin menyandingkan istilah kognitif itu dengan pikiran. Walaupun sebenarnya nanti kalau didefinisi menurut tokoh ini berbeda ya.
Tapi untuk memudahkan saja, nanti rekan-rekan bisa mencarinya ya, perbandingannya, pengertiannya seperti itu di literatur. Oke ya, yang pertama adalah skema. Apakah sebenarnya skema? Di skema ini struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. Intinya ini struktur kognitif ya, untuk kemudian kita itu bisa mengadaptasikan diri ke lingkungan atau lingkungan itu kita tata, kita sesuaikan sama diri kita gitu ya. Dan skema ini terus berkembang ya. Berkembang sehingga bisa terjadi yang sifatnya asimilasi. Ada sesuatu yang baru, informasi baru yang kemudian kita integrasikan dengan skema yang sudah ada. Ini namanya asimilasi. Atau akomodasi. Akomodasi itu apa? Ketika skema-skema yang kita miliki itu kita sesuaikan ya dengan informasi baru atau skema baru. Nah, di sini skema lama diganti dengan skema yang baru ya. Atau ada saat-saat memang skema yang ada di dalam diri kita itu sama dengan yang ada di lingkungan, kondisi lingkungan. Itu disebut titik equilibrium ya, atau disebut dengan equilibrium atau ekuilibrasi ya. Ekuilibrasi. Terus kemudian ketika itu semuanya ada skema, ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi gitu ya. Semuanya itu akan dikelompok-kelompokkan di dalam itu perilaku ataupun pemikiran itu akan diintegrasikan atau akan dikelompok-kelompokkan ya ke dalam satu sistem tingkatan yang lebih tinggi. Nah, istilah organisasi ini yang mengelompokkan ini yang mengingatkan kita pada apa? Pada pengelompokan misalnya kalau di dalam ilmu biologi itu ya, kan ada misalnya family, genus, spesies, terus apalagi itu. Nah, seperti itulah bayangannya. Nah, bayangan dari pengelompokan. Jadi kucing itu termasuk dia kucing itu sendiri kan spesies ya. Terus di atasnya nanti ada apa lagi, di atasnya ada apa lagi, di atasnya apa lagi, sampai kemudian hewan. Nah, hewan itu jenis apa dan seterusnya. Nah, sama ini dikelompok-kelompokkan di di kognitif kita. Nah, dengan kata lain, saya ingin mempermudah penjelasan ini. Misalnya adalah skema itu pengetahuan. Kita sudah punya pengetahuan di dalam diri kita. Ketika kemudian ada informasi baru, ya, bisa saja informasi itu kita integrasikan dengan pengetahuan kita, itu asimilasi. Atau pengetahuan kita udah punya pengetahuan nih. Nah, ada informasi baru, ada pengetahuan baru. Ternyata pengetahuan yang baru ini lebih valid misalnya ya. Sehingga pengetahuan yang lama kita ganti dengan pengetahuan baru, itu namanya akomodasi. Atau kemudian pengetahuan lama kita ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, bertindak itu cocok sama, nah, itu disebut equilibrium ya. Nah, pengetahuan di dalam diri kita itu akan dikelompok-kelompokkan yang sebenarnya kalau secara istilahnya apa ya, di dalam ingatan itu kan memang dikelompok-kelompokkan ya. Untuk apa? Untuk agar mudah diakses. Nah, penjelasannya tambahannya seperti itu ya, biar lebih mudah. Oke. Lalu tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget apa sih? Ada 4. Yang pertama adalah tahap sensoris, kemudian yang kedua adalah pra-operasional, yang ketiga tahap operasional konkret, yang keempat tahap operasional formal. Ya, simple ya, udah diingat ya. Penjelasannya nih yang cukup panjang untuk masing-masing ya. Nah, terkait sama waktunya, misalnya 0 sampai 1,5 tahun dan seterusnya lah ya. Nah, ini tidak perlu kemudian jadi permasalahan karena menurut Piaget sendiri, memang pada dasarnya nanti perkembangan itu berbeda-beda antara individu satu dengan yang lain. Ada yang perkembangan itu cepat gitu ya. Individu satu lebih cepat dibanding yang lain. Jadi soal waktunya, rentang waktunya bisa saja berbeda-beda. Nah, yang penting nih tahapan-tahapannya ini ya. Nah, kita mulai dengan tahap sensori motor atau sensoris motorik gitu ya. Kenapa disebut demikian?
ini saat-saat di mana usia 0 sampai 1,5 tahun ya, ini kognitif kan belum berkembang seperti belum matang lah intinya ya. Sehingga yang digunakan untuk kemudian mendapatkan pengetahuan itu apa sih? Dari refleks yang pertama sekali, terus kemudian dari panca indera, jadi sensori. Dengan gerak, disitulah yang namanya individu, bayi, itu mendapatkan pengetahuan. Terbangun skema di dalam dirinya. Jadi misalnya mendengar suara ibunya, terus kemudian ada mendengar suara yang lain gitu ya. Nah itu terbangun skema di kepala. Oh ini adalah suara ibu. Oh ini adalah suara yang lainnya. Seperti itu ya. Sehingga skema ini nanti akan terus berkembang. Awalnya melalui sensoris motor ya. Atau kemudian memegang sesuatu, terus kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Ya, di situ kemudian merasakan oh seperti ini. Nah itu akan terbangun skema ya di dalam diri. Nah, di dalam diri oh seperti ini dan seterusnya ya. Jadi pada tahapan sensoris motor ini individu atau bayi mendapat pengetahuan melalui panca indera dan gerak motor. Jadi tidak ada proses berpikir yang kompleks. Jadi ya ini jadi hikmah juga ya buat kita ya. Kalau bayi mikir ya bisa dibayangin lah ya. Ya masa bayi sudah mikir bisa kalau terlalu berat berpikir nah apa yang terjadi. Jadi memang ini bagian dari hikmah juga ya. Terus kemudian tahap berikutnya setelah sensor motor ya itu disebut praoperasional. Nah ini ada sejumlah istilah-istilah yang memang mesti dipahami ya. Ada ada operasional, ya, terus kemudian ada transductive reasoning sampai kemudian centration ini ya. Apa sih sebenarnya? Nah, pra itu kan sebelum ya, operasional. Operasional ini menunjukkan operasi. Operasi diri apa? Kognitif. Jadi pada tahapan ini juga boleh dibilang belum sepenuhnya kognitif anak, kemampuan berpikir anak itu berkembang secara istilahnya apa ya matang lah seperti itu ya. Nanti akan debatable juga nih. Wah ini kan ada psikotes nih anak usia segini nih, anak 6 tahun nih misalnya. Ya ini nanti bisa jadi bahan diskusi buat kita semuanya. Katanya kognitifnya belum berkembang nih. Ya dalam arti belum berkembang seperti orang dewasa ya. Nah ada ciri-cirinya seperti ini ya yang disebut tahapan-tahapan ini disebut praoperasional. Nanti kita bisa bandingkan setelah operasional itu seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah centration. Centration itu apa? Pemusatan perhatian pada satu dimensi dan mengabaikan dimensi yang lain. Jadi pada tahapan praoperasional ini tahapan semacam dalam tanda kutip ya pemanasan ya. Pemanasan di dalam proses kognitif, kemampuan berpikir seseorang. Yang pertama nih, centration, pemusatan perhatian pada satu dimensi dan mengabaikan dimensi yang lain. Misalnya seperti gambar ya. Nah, gambar di situ kan warnanya ada beragam, ada merah, kuning, hijau, kemudian biru. Nah, saya nggak tahu itu bentuknya apa. Mungkin bentuknya itu persegi barangkali ya. Nah, ketika anak misalnya diminta untuk mengkelompokkan, ada persegi yang warna hijau, ada persegi yang warna merah, ada persegi yang warna biru. Nah, anak hanya melihat satu dimensi saja. Terus pokoknya dikumpulin adalah ditumpuk lah. Wah ini sama-sama benda misalnya. ya seperti itu ya contohnya ya. Nah ini jadi atau misalnya yang mungkin tidak persis jadi bagian centration ya, tetapi menurut saya ini bisa jadi perluasan penjelasan. Ya, misalnya ada seorang anak ikut dengan ibunya misalnya ke mall, terus kemudian beli baju ya. Si anak ini beli baju dan atau suka sama bajunya anaknya cewek. Warnanya pink. Wah, pokoknya suka lah, seneng kalau nggak dibelikan nangis. Masih anak TK gitu ya. Nah, si anak itu hanya melihat satu dimensinya pink.
kalau ditanya kenapa kamu suka itu, ya karena warnanya pink. Sedangkan orang tua itu melihat dimensi-dimensi yang lain, apa itu mungkin ukurannya itu nggak cocok, nggak pas, terlalu besar misalnya ya, atau mungkin dari sisi harganya pas, mungkin bahwa duitnya nggak banyak atau sudah belanja banyak juga masih nambah ini gitu, atau mungkin di rumah kan sudah punya warna pink, jadi ada dimensi pertimbangan yang lain yang dilihat dari orang tua, tetapi anak melihatnya ya ini pink lah. Ya itu ya, jadi ya, itu nanti gabungan juga dari egocentrism ya. Oke, berikutnya konservasi. Ini konservasi. Dan ini juga jadi praoperasional. Jadi anak belum sepenuhnya mampu di dalam proses berpikir, terutama memahami ini konsep konservasi. Jadi anak belum mampu memahami konsep konservasi bahwa mengubah bentuk wadah tidak akan mengubah isinya. Ya, misalnya contohnya ada gelas. Gelasnya kan segitu ya. Lalu kemudian dituangkan di dalam teko itu. Jadi anak belum tahu kalau kemudian ini tetap sama gitu. Ya, anak melihatnya malah lebih besar yang ada di teko karena tekonya lebih besar gitu. Nah, kalau kita kan tahu ya bahwa segelas terus memasukkan ke teko ya tetap segitu gitu loh, nggak nambah, nggak berkurang. Tapi bagi anak ini jadi lebih besar. Jadi trik nih buat orang tua juga ya, kalau misalnya apa tuh bikin seneng anak gitu ya, ketimbang anaknya tuh, terutama yang kecil biasanya kan, kalau ada anak yang besar itu kan bisa udah paham lah. Oh, anak kecil bikin aja kartunya yang kardusnya besar gitu, dia seneng, wah dapet nih wah kartunya besar, seneng seneng karena besarnya bungkusnya gitu kan ya, walaupun isinya mungkin sama aja sih, tapi kemasan itu mengubah, kan kartu kamu besar. Ya ini rada bersanda penjelasannya ya, tapi saya kira dalam praktek di lapangan ada saja yang seperti itu ya. Terus irreversibility, ini ketidakmampuan membalikkan urutan kejadian secara mental. Jadi kalau misalnya tadi teko itu tadi ya dibalikkan lagi, ini kalau saya taruh ke dalam gelas kira-kira sama apa berkurang? Ya berkurang. Ya itu ya, jadi kalau misalnya dibalik seperti itu. Oke, jadi kalau konversi ya ini gelas dimasukkan ke sini, anak mempersepsinya airnya nambah gitu loh, ya. Atau kalau di sini ya, misalnya gelas ini dimasukkan ke sini, dianggapnya gelas ini yang isi volumenya lebih banyak atau nambah. Gitu. Itu disebut apa namanya, konservasi. Nah kalau kemudian dibalik, ini saya ke tuangan ke sini, kira-kira jadi berkurang jadi bertambah. Nah, menurut anak berkurang, ya kan nih, itu diukur gitu ya. Nah, ya itu seperti itu ya. Diukur ini kan lebih lebih apa namanya, lebih pendek, ya itu ya, irreversibility. Kalau kita kan orang dewasa sudah tahu lah. Terus kemudian transductive reasoning. Nah, ada kata reasoning nih ya. Reasoning kan alasan, semacam argumentasi ya. Dua hal yang terjadi bersamaan disimpulkan memiliki hubungan. Ya, misalnya punya balonnya ini pas ada pesawat terbang dan waktunya bersamaan tuh, balonnya meletus. Dar. Oh ini gara-gara pesawat terbang nih. Ini seperti itulah ya. Dan kadang ini terbawa juga sampai dewasa ya, karena hal yang bersamaan itu dianggapnya itu memiliki hubungan ya, saling berhubungan, dibahas di dalam dunia persepsi seperti itu ya. Nah ada juga kalau ini di orang dewasa itu, orang-orang yang kemudian menyalahkan diri sendiri. Nah itu karena ini transductive reasoning katanya ya, jadi bisa dicek lah ya. Berikutnya, egocentrism. Nah, kata egocentrism ini mengingatkan kita pada kata egois. Ya, ini bedanya apa? Nah, kalau egocentrism ini
ketidakmampuan untuk membedakan perspektif diri dengan perspektif orang lain, sehingga yang ada menurutnya adalah perspektif diri saja. Ini kalau di dalam eksperimennya, penelitiannya ini ya, biasa ini anak dilihatkan gunung lah gitu, tetapi di dalam 3 sisi yang berbeda. Nah, anak di dalam kognitif anak tidak tergambar ketiganya itu. Apa yang dia lihat itulah gunung gitu ya. Jadi deskripsinya itu apa yang dia lihat. Nah, di sini ekosentrisme itu artinya memang ya perspektif anaknya itu hanya satu. Dia belum mampu untuk kemudian melihat perspektif yang lain. Nah, ini disebut dengan egosentrisme. Nah, bedanya dengan egois apa? Kalau egois, ini orang-orang sudah dewasa kan biasanya egois. Ketika dia sudah tahu nih perspektif orang lain, perspektif temennya, ada pandangan yang lain, tetapi dia kekeh sama perspektif dia. Nah, dia nggak mau tahu nih perspektif yang lain, nah itu disebut egois. Jadi beda ya. Kalau anak kecil itu ya memang dia belum bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu loh. Tapi kalau orang dewasa sudah bisa. Nah, ini misalnya ini dalam penjelasan dalam konteks yang lebih luas ya. Misalnya sering ya kita temukan, ya tidak sering-sering banget tapi saya kira pernah ya. Misalnya seorang adik jahilin apa kakaknya gitu ya, atau seorang adik ya masih kecil ya di fase ini mencubit entah ibunya atau siapa gitu ya. Lalu keluar nih otomatis nasihat. Kamu itu tahu nggak kalau misalnya dicubit itu juga sakit. Kamu paham nggak sih? anak anak belum sampai ke perspektif seperti itu, ya. Belum belum sampai, ya. Belum sampai kalau misalnya dia nyubit terus kemudian berandai-andai berhipotesis kalau dicubit itu akan kemudian sakit. Itu belum bisa ya. Jadi kalau kita ngomong, nah ini anak saya itu nggak bisa berempati, ya lihat dulu usianya ya. Ya, ini penting buat kita di sini penjelasannya ya terkait sama kita mendidik anak atau di dalam dunia pendidikan. Nah, disinilah kalau misalnya jadi tantangan ya untuk ngajarin berbagi gimana? Nah, gimana nih? Nah, itu jadi pertanyaan yang menarik ya. Nah, berikutnya animisme. Animisme itu apa? Jadi benda mati diyakini mampu bertindak seperti makhluk hidup. Ya makanya kan boneka dia seneng nih bawa kemana-mana, diajak diskusi, kadang diajak bukan diskusi anak kecil ya, ngobrol. Kalau diskusi kan udah levelnya udah berat ya, diajak ngobrol lah seperti itu ya. Nah, atau misalnya ada orang tua yang kenapa sih anak misalnya suka nih sama kartun-kartun yang boneka lucu, ya karena itu dia ada semacam keyakinan ya, percaya bahwa oh, ini hewan itu bisa ngomong gitu loh. Benda-benda mati itu bisa ngomong, bisa bicara. Makanya ada orang tua yang menasihati anaknya itu dengan boneka, dengan ngajak ngomongnya gitu ya. Kalau dinasihatin orang tuanya belum tentu nurut, tapi dengan boneka yang ngomong ini temen dia gitu kan ya, nurut juga tuh. Nah ini gimana nih caranya, ntar salah sambil dipelajari ya. Nah berikutnya artificialism. Nah ini perilaku lingkungan digerakkan oleh suatu kekuatan. Nah ini jadi hal yang menarik juga. Misalnya adalah pelangi. Pelangi itu di dalam bayangan anak, pikiran anak itu semacam ada orang yang melukis, mewarnai di langit seperti itu ya. Nah ini dalam pikiran anak. Nah ini mengingatkan kita terkait sama tadi di awal bahwa yang namanya biasa ini terpengaruh atau pandangan-pandangan ini dipengaruhi oleh filsafat terutama epistemologi. Nah, mengingatkan kita pada awal-awal kemunculan filsafat. Jadi sebelum kemunculan filsafat, ya, sebelum orang berpikir menggunakan pikirannya, itu ada fase disebut fase mitos. Ini sambil belajar filsafat ya. Mitos di mana misalnya adalah dalam pandangan orang Yunani sebelum muncul filsafat gitu ya.
masa-masa mitos banyak cerita seperti itu. Yang namanya hujan itu adalah bidadari sedang menangis. Nah, seperti itu ya. Nah, baru kemudian tahap-tahap soal mitos ini sudah berganti. Orang mulai apa? Merenungkan, berpikir, melihat lingkungan dengan logikanya. Oh, bukan, itu karena ada proses di mana ada awan dan seterusnya. Nah, ini mengingatkan kita kan, kalau kita cermati hampir mirip kan tahapannya ya. Jadi kalau usia praoperasional itu seperti tahapan di masa-masa mitos sebelum kemunculan filsafat. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, tahap operasional konkret. Nah, di sini sudah mulai nih ya. Tadi sebelumnya pra-operasional itu artinya apa? Dia sudah menggunakan kognitif, tapi belum sepenuhnya lah gitu ya. Belum sepenuhnya. Kalau di sini tuh sudah sepenuhnya. Hanya saja ada beberapa nih istilahnya apa ya? Ya nanti ya penjelasannya ya. Animisme dan artifisialisme berkurang, sudah berkurang ya. Terus egosentrisme berkurang. Sudah mulai nih penggunaan logika dan kesimpulan sudah lebih matang seperti orang dewasa, terutama ketika sudah mendekati remaja. Jadi seiring bertambahnya usia sampai kemudian 6 sampai 11 tahun itu sudah mulai berkembang ya, terutama kalau sudah remaja itu seperti orang dewasa, dia ngambil kesimpulan lah seperti itu ya. Belum sepenuhnya bisa berpikir abstrak. Nah, ini menarik. Operasional konkret. Jadi kata operasional itu menunjukkan kognitif sudah jalan gitu ya, sudah beroperasi. Konkret itu menunjukkan bahwa untuk membantu proses di dalam dia berpikir itu masih membutuhkan benda-benda konkret. Oke, ya. Misalnya contohnya adalah kita ingat misalnya anak-anak ketika belajar matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan ya. Nah, 1 itu kan sesuatu yang abstrak. Kenapa sih saya bilang abstrak? 1 itu kan gimana tidak abstrak? Orang jomblo itu dibilang 1 ya. Orang single dibilang 1. Porsi 1 ya dibilang 1. Ya kan? Atau ada apa namanya? Hewan, kucing, dia 1 dibilang 1. Artinya angka 1 itu mewakili banyak hal. Itu kan sesuatu yang abstrak kan? Ya. Sehingga misalnya ada tantangan di mana ketika mengajari anak misalnya penjumlahan ya, matematika sendiri kan sesuatu yang abstrak. Kita ingat misalnya ketika sekolah itu diminta untuk membawa lidi 1 tambah 1 tuh, siapkan lidi kamu 1 ditambah 1 berapa jadinya, dihitung 2. Nah, itu bagian dari proses untuk kemudian membantu tahapan operasional konkret ya. Atau ada buku-buku anak-anak itu misalnya dikasih gambar, itu untuk membantu ya proses berpikir anak, dan itu adalah pada tahapan operasional konkret. Nah, ini tipsnya buat teman-teman semua. Nah, gimana nih ngajarin matematika? Kalau saya ngajarin itu sesuai dengan dunia anak, misalnya untuk ngajarin istilahnya apa ya, penjumlahan ya, 2 tambah 2 ini berapa nih? Ya pertama memang harus kita pahamkan tentang 2 itu sendiri, cara ngitungnya itu kayak gimana sih, paling nggak menggunakan jari kan, itu sudah bisa gitu. Nah, untuk kemudian bisa mengabstrakkan itu misalnya contohnya adalah jumlah itu kita bisa ganti dengan membeli ataupun dikasih. Nah, kamu punya permen 2, terus kemudian ibu kamu memberikan kamu 2 permen lagi. Berapa sekarang permenmu? Nah, itu ya. Jadi kata tambah ini kita bisa ganti dengan kalimat-kalimat atau kata yang sesuai dunia anak. Entah itu diberi, mungkin dibelikan atau apalah. Jadi anak jadi tahu. Kalau dikurangin tuh ya misalnya dimakan lah ya. Kamu tadi punya permen 4, terus kemudian udah kamu makan 1, tinggal berapa. Nah, itu contoh untuk pembelajarannya ya, atau aplikasinya. Nah,
Di operasional konkret, anak mulai belajar tentang logika induktif ya, membuat kesimpulan umum dari pengalaman-pengalaman. Jadi sudah mulai nih menggunakan logika induktif, pengalaman lalu disimpulkan. Oh seperti ini loh. Nah gitu ya. Terus kemudian ketika sudah mendekati remaja, pemikiran abstrak sudah berkembang. Mulai kemudian deduktif, hipotetik. Jadi menggunakan hipotesis. Jadi kalau seperti ini tuh seperti ini, seperti ini. Nah, ada sudah semacam alternatif ya. Terus kemudian, nah ini dites terkait sama konservasi ini ya, dan anak sudah mulai tahu. Nah, kalau ini dimasukkan sini ya intinya sama lah gitu ya. Ingat konservasi tadi. Terus kemudian yang terakhir, tahap operasional formal. Operasional itu menunjukkan operasionalnya, operasional kognitif sudah beroperasi ya. Formal itu menunjukkan sudah sepenuhnya ya. Formal itu bukan seperti wah pakaian formal, ijazah formal, pelatihan enggak, tapi lebih ke ya intinya itu sudah semuanya berkembang lah gitu ya. Jadi mampu berpikir abstrak, penalarannya udah hipotetik, terus sudah deduktif, jadi bisa menjabarkan konsep-konsep secara abstrak, secara rinci. Ya, kita, saya kira rekan-rekan ya sudah sampai tahapan ini ya, sudah deduktif, induktif, dari pengalaman, terus kemudian ditarik kesimpulan dari hal yang umum, terus kemudian kita bisa jabarkan gitu ya. Terus kemudian metakognisi. Ini merupakan kapasitas berpikir tentang berpikir. Jadi kita sudah bisa nih mengamati pikiran kita sendiri. Gitu. Nah, misalnya kayak sekarang ini ya, tadi saya ajak di awal terkait sama penjelasan skema. Ya, ketika rekan-rekan mendapat informasi sama saya, nah, dengan dari saya itu kan mencocokkan ya informasi saya sama pengetahuan yang sebelumnya kan. Nah di situ kan ada proses apa asimilasi atau akomodasi. Nah kita sudah bisa mengamati proses itu, nah disebut dengan meta kognisi ya. Pemecahan masalah secara logis dan metodologis. Jadi pemecahannya juga sudah dengan cara-cara yang logis, bahkan metodologis ya, ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Bukan seperti anak-anak yang masih trial error, masih mencoba-coba seperti itu. Nah, ini tahap operasional formal ya. Nah, pentingnya kita belajar ini apa? Terutama kalau kita mengajar ya di dunia anak, ini penting buat kita perhatikan, terutama menyesuaikan dengan istilahnya apa? Oh, anak ini ternyata masih di taraf operasional konkret. Maka penjelasan kita harus disertai dengan bantuan-bantuan, mungkin visualisasi atau apa ya, yang kemudian membuat anak ini karena dia belum bisa berpikir sepenuhnya abstrak, ada bantuan-bantuan ya. Terus kemudian misalnya terutama menjelaskan misalnya terkait sama Tuhan tuh seperti apa sih. Nah itu juga sesuatu yang apa namanya penting untuk kemudian kita perhatikan ya. Nanti di dalam dunia anak itu ternyata beragam. Mungkin di dalam kesempatan lain ya saya sampaikan terkait sama studi-studi dunia anak. Bagaimana sih anak ini menggambarkan tentang Tuhan gitu loh. Dalam pandangan dia nih, sesuai dengan tahapan kognitif. Ya, itu seperti apa sih? Insya Allah dalam kesempatan yang lain ya, biar video saya tidak terlalu panjang nih. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih atas atensinya. Demikianlah informasi dari saya terkait sama tahap perkembangan kognitif dari PAC. Saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab, like ini video ini, terus kemudian komen, boleh tanya di situ, boleh sharing, boleh request tema ya, dan juga share ya video-video Psikologi Menjawab. Dan ingat juga kepoin di video yang lain karena insya Allah saya akan memberikan giveaway ya, entah di video yang mana. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.